Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini naik 2% lebih, ditutup di level 6793 ya. Dimana kenaikan IHSG yang sampai 2% hari ini ditopang oleh saham Goto ya. Goto hari ini rebound dan naik 24%-an teman-teman. Jadi so far saham-saham lainnya masih stagnan ya, masih belum terlalu bagus. Jadi untuk saat ini view saya masih belum berubah ya. Plus view saya untuk IHSG masih belum berubah. Ada kemungkinan IHSG itu masih akan sideways ya, masih akan sideways. Range sideways-nya di mana mungkin ya around 6850 sampai 6500 itu bisa jadi akan jadi area sideways untuk IHSG. Nah, foreign flow hari ini juga masih keluar ya, walaupun tipis. Kemudian dari saham-saham big caps yang hari ini gerak itu cuma BBNI ya, BBNI sama BBCA kalau nggak salah. Hari ini call itu ada distribusi ya. Kemudian uniknya ya, hari ini yang gerak itu saham-saham teknologi teman-teman ya, dimana di saat kekhawatiran oleh tapering atau kenaikan suku bunga di US, saham-saham teknologi itu majority pada rebound ya. Itu yang unik dari IHSG hari ini ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya ada potensi ya, ada potensi kekhawatiran dari kenaikan suku bunga atau tapering itu udah price in di saham teknologi teman-teman. Jadi ada potensi saham-saham teknologi itu akan reversal. Nah, jadi hari ini kita bahas beberapa ya saham teknologi. Yang pertama itu Goto ya, dimana Goto ini saat ini menjadi proksinya saham teknologi di Indonesia. Nah, Goto kalau kita perhatikan ya, dari awal dia IPO sempat nyentuh arah, habis itu turun. Nah, kalau kita lihat kayak gini kan nggak kelihatan apa-apa teman-teman. Coba kita ke time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kita ke time frame 1 jam, kita buat trendline di sini. Goto hari ini dia ketahan tepat di downtrend line-nya ya. Downtrend line yang terbentuk sejak awal dia IPO, teman-teman. Jadi untuk saat ini resisten di Goto itu 250 ya. Kalau itu lewat maybe ada potensi untuk reversal. Nah, kalau menurut saya pribadi sih akan lebih baik itu Goto koreksi dulu. Nah, koreksinya sampai mana? Mungkin ke sini dulu ya, ke 230 sampai 220 ya. Mungkin ke situ dulu. But untuk saat ini ya, Goto itu udah layak ya buat masuk watchlist. Untuk area beli, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness kalau Goto itu mampu ketahan di area 220. Kalau dia nggak mampu ketahan di situ dan jebol, maka teman-teman jangan entry ya. Caranya tahu dia ketahan atau enggak, tunggu konfirmasi beberapa candle kalau dia seandainya koreksi teman-teman. Kalau seandainya koreksi kemudian ada candle pantulan, teman-teman bisa manfaatkan beli Goto di situ ya. So far Goto ini layak ya, layak buat dimasukkan ke watchlist dulu. Untuk entry di harga sekarang menurut saya masih cukup beresiko. Kenapa? Karena sekarang ini dia ketahan di resistennya. Saat ini dia ketahan di resisten, jadi ada potensi dia retrace dulu ke bawah untuk besok atau 2 hari ke depannya. Nah, kalau dia langsung naik gimana? Ya, teman-teman lihat flow-nya ya. Untuk mau ikut lihat flow-nya, kalau dia langsung naik, teman-teman bisa entry, buy on breakout, tapi money management diatur ya. Money management diatur. Kalau seandainya teman-teman berani masuk 10 juta di 220 atau di 230, teman-teman kalau belinya buy on breakout, teman-teman setengahnya aja ya, setengahnya aja. Jadi itu untuk Goto ya. So far saham ini udah cukup menarik buat dimasukkan ke watchlist. Kemudian berikutnya ada saham
Bukalapak ya. Nah, Bukalapak ini hari ini juga ikut ya mengalami kenaikan 7% lebih kalau nggak salah ya. Oke, untuk Bukalapak sendiri sebelumnya sempat memberikan cuan yang lumayan ya. Saya juga pernah trailing stop. Nah, untuk saat ini Bukalapak kalau dibilang menarik sih belum ya. Saya sendiri belum menemukan areal entry yang menarik buat Bukalapak. Tapi udah ada support yang divalidasi. 270 sampai 250 itu merupakan support yang udah divalidasi oleh Bukalapak, teman-teman ya. Ini support yang udah divalidasi. Jadi kalau ada trader-trader yang nunggu konfirmasi rebound itu 3 candle, teman-teman. Jadi itu namanya 3 white candle kalau nggak salah. Nah, jadi buat teman-teman sendiri kalau mau entry beli di Bukalapak, menurut saya sih untuk saat ini wait and see terlebih dahulu ya. Wait and see terlebih dahulu. Tunggu lagi di bawah di sekitar harga 270. Kalau seandainya dia turun lagi ya, kemudian mantul lagi di situ, teman-teman bisa entry setengah porsi ya. Entry setengah porsi, kemudian setengahnya lagi manfaatkan kalau udah ada pattern yang terbentuk di Bukalapak. Untuk saat ini kalau mau beli sih terlalu spekulasi ya. Terlalu spekulasi, belum belum terkonfirmasi kalau ini support yang kuat, teman-teman ya, belum terlalu. Dari segi volume juga belum ada peningkatan volume yang signifikan. Jadi untuk saat ini Bukalapak kalau view saya pribadi ya masih wait and see ya. Oke, kemudian ada satu saham teknologi lagi yang sering saya bahas di channel ini, yaitu DMMX yang hari ini pergerakannya cukup menarik, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingat terakhir kali saya bahas DMMX kalau nggak salah ya di sekitaran sini ya, waktu itu saya sarankan beli setengah porsi di sini ya, di sekitar 1750 sampai 1700, kemudian setengahnya lagi buy on breakout ketika dia break 2000. Nah, hari ini dia break 2000 dan ditutup tepat di level 2100 dengan candle Marubozu, teman-teman. Candle Marubozu volumenya gede ya, jadi so far DMMX itu menarik ya. DMMX itu menarik. Nah, kalau dia koreksi lagi sampai sini, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di sekitaran harga 2000 sampai 1950 ya. Untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai 1900 ya, under 1900 sebagai area stop loss. Ya, so far menurut saya sih ini cukup oke ya. Jadi buat teman-teman yang udah entry setengah-setengah sebelumnya, mau TP sekarang oke ya, tapi setengahnya dulu, kemudian setengahnya lagi entry kalau dia koreksi. Nah, kalau yang yakin banget sahamnya besok akan rally lagi, ya set trailing stop aja, teman-teman ya. Set trailing stop, ya kita nggak tahu sampai mana saham ini akan mampu berjalan naik, teman-teman ya. Jadi trailing stop lah yang berfungsi di saat teman-teman udah floating profit ya. So far menurut saya sih masih oke ya, buat DMMX ini masih oke, jadi masih ada ruang potensi kenaikan yang lumayan ya buat DMMX. Target dari double bottomnya ini sendiri ada di 2300 sampai 2400, jadi masih menyimpan ruang kenaikan yang cukup lumayan, teman-teman. Jadi kalau dia koreksi, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di saham DMMX ini. Oke, itu untuk DMMX ya. Kemudian berikutnya ada saham Temas ya. Temas ini salah satu saham yang sering juga saya bahas di channel ini, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, pertama kali kita bahas Temas itu di sini saya sarankan buy on breakout ketika kalau Temas mampu break dari 1800 ya. And then dia break, tertahan di resisten, saya bahas lagi, saya sarankan nanti lagi di sini ya, di 1800 sampai 1780 ya. So far masih sesuai dengan plan ya. Temas ya, kemarin dia confirm break cup and handle atau inverted head and shoulders juga bisa ya. Nah, dengan target kenaikan terdekat Temas bisa ke lasainya di sekitaran 2500 sampai 2560. Nah, kalau itu lewat juga, maka 2800 sampai 3000 harusnya bisa tercapai oleh Temas. Nah, jadi so far view saya untuk Temas masih oke. Jadi buat teman-teman yang udah beli sebelumnya, hold aja saham ini. Jangan lupa set trailing stop.
kalau seandainya sahamnya kembali turun ya. Nah, kalau kita ke time frame kecil juga saham ini masih oke ya. Saham ini masih oke. Volume dia naik itu gede-gede teman-teman. Kemudian volume dia konsol atau turun itu relatif tipis-tipis ya. Jadi so far emas ini masih ada ruang potensi kenaikan yang menurut saya cukup lumayan. Nah, tapi buat teman-teman yang baru mau entry ya, kalau entry dari harga sekarang sih menurut saya jangan ya. Menurut saya jangan dikejar entry kalau dia seandainya koreksi ke sini ya, sekitaran harga 2100 sampai 2080. Kalau dia turun lagi ke situ, volumenya kecil, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di situ. Kalau dia turunnya dengan volume gede, ya udah jangan beli ya. Itu aja. Ya, so far sih emas ini oke ya, masih oke, masih ada ruang potensi untuk melanjutkan kenaikan. Kemudian berikutnya ada RMKE ya. RMKE kalau nggak salah saya bahas Kamis lalu atau Jumat lalu ya, saya lupa ya. Nah, RMKE ini juga pergerakannya cukup menarik teman-teman, cukup oke dan masih sesuai dengan plan. Ya, sorry teman-teman ya, kalau internet saya agak lola, saya nggak tahu kenapa, saya udah konfirmasi ke IndiHome, tapi IndiHome-nya bilang baik-baik saja. Nah, oke, tunggu sebentar teman-teman ya. Nanti kalau ada sorry teman-teman ya, sorry bisa di skip. Oke, RMKE. Nah, kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman ingat mungkin ada yang ikut, nah, hopefully ada yang ikut ya. Kita bahas RMKE di sini, kalau nggak salah di sini ya. Waktu itu saya sarankan beli dengan stop loss, teman-teman bisa set kalau RMKE breakdown dari 450. Nah, so far RMKE itu pergerakannya masih cukup menarik teman-teman. RMKE pergerakannya masih cukup oke. Dia udah capai target ya, jadi buat teman-teman yang mau jual bisa ya, jual aja setengahnya, kemudian setengahnya lagi biarin ya, biarin sampai mana dia kita nggak pernah tahu ya. Oke, kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, ke time frame 15 menit deh. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil, RMKE ini ada potensi untuk lanjut. Di sini looks like ascending triangle ya. Ini seperti ascending triangle dengan resisten di 600. Kalau lewat 600 dia masih ada ruang kenaikan sampai sekitaran 650. Jadi RMKE ya masih cukup menarik buat teman-teman hold. Kalau teman-teman yang baru mau entry, tunggu aja ya, tunggu aja RMKE break dari 600. Kalau break dari 600, teman-teman bisa manfaatkan trading jangka pendek dengan target ke 650 ya. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang stop loss sendiri-sendiri ya. Oke, itu untuk RMKE ya. Jadi masih ada ruang untuk kenaikan. Jadi buat teman-teman yang udah beli, hold aja ya. Kalau mau TP setengah juga oke. Kemudian sisanya trailing stop. Kalau mau set trailing stop semuanya juga oke. Sekali lagi ya, sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing, sesuaikan dengan style masing-masing. So far sahamnya masih oke, trennya masih bagus. Sampai mana dia akan naik, we never know. Maybe 600, 800 atau maybe 1000 ya, kita nggak pernah tahu. But so far sahamnya masih bergerak menarik. Oke, itu untuk RMKE ya. Kemudian berikutnya ada saham Seger. Nah, Seger ini juga pernah kita bahas ya, karena requestan dari viewers. Nah, Seger terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di candle ini ya. Kalau nggak salah di candle ini. Dan so far Seger masih bergerak sesuai dengan analisa ya. Kalau teman-teman ingat juga ya, Seger waktu itu saya sarankan untuk hold ya, masih ada ruang kenaikan kalau sahamnya Seger mampu break dari 3230 dan dia capai target ya. Seger itu udah capai target. Nah, untuk saat ini Seger gimana? Seger yang maybe udah TP ya, atau TP baru TP setengah, Seger ini juga sama ya, masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Ini looks like ascending triangle.
ini bentuknya seperti ascending triangle yang baru. Ini kan ascending triangle yang kecil, di break langsung naik. Kemudian di sini potensi juga sama ya. Ada ascending triangle dengan resistensi 3.500. Kalau ini lewat ya 3.500 lewat, masih ada ruang potensi untuk melanjutkan kenaikan ke sekitaran 3.850 ya. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi segar ini masih oke. Segar ini masih oke buat teman-teman yang udah beli dan masih hold ya. Saham ini masih cukup layak buat teman-teman hold ya. Masih cukup layak buat teman-teman hold. Kalau dia lewat 3.500 ada potensi untuk lanjut ke 3.800. Nah, support saat ini ada di 3150. Ya, 3150 sampai 3130 itu support saat ini untuk segar. Jadi buat teman-teman yang maybe entry-nya di bawah ya. Yang maybe entry-nya di bawah, set trailing stop di bawah 3100. Kalau jebol, teman-teman bisa jual di situ. Nah, kalau seandainya naik ya ikutin sampai mana kita nggak pernah tahu. Dari segi volume juga masih oke. Yang maybe bisa lanjut sampai 3.800 atau 4.000. Ya, jadi itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dan watchlist kita ya beberapa hari terakhir juga positif ya. Positif. Jadi mudah-mudahan saya berdoa juga semoga ada teman-teman yang dapat dan ada teman-teman yang ikut. Dan berdoa juga semoga teman-teman juga dapat profitnya teman-teman ya. Oke, sekian analisa saya. Semoga bermanfaat. Selamat malam.